Program nuklir Iran kembali terpojok usai 3 kekuatan besar Eropa bersiap mengaktifkan mekanisme snapback. 3 negara Eropa itu adalah Prancis, Jerman, dan Inggris yang ikut menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Melalui mekanisme snapback, Iran terancam kembali dikenai sanksi keras Dewan Keamanan PBB tanpa adanya perlindungan veto. Langkah ini diambil oleh 3 negara Eropa itu karena menganggap Iran telah melangkahi kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2015. Namun di balik tuntutan Eropa akan penerapan snapback, ada sederet tuntutan yang sulit diterima Iran. Lantas, apa sebenarnya snapback itu? Apa saja tuntutannya dari Eropa dan bagaimana dampaknya bagi masa depan Timur Tengah? Tuntutan Eropa untuk memberlakukan mekanisme snapback tidak muncul secara tiba-tiba. Ada serangkaian dinamika politik, militer, dan diplomasi yang saling terhubung. Semua bermula dari kesepakatan JCPOA tahun 2015 yang menjadi dasar hukum mekanisme snapback. Dalam kesepakatan JCPOA, para anggota penandatangan sepakat untuk mencabut sanksi internasional terhadap Iran. Sebagai gantinya, Iran harus membatasi program nuklirnya. Dalam JCPOA ada klausul mekanisme snapback. Mekanisme itu memberikan wewenang pada setiap penandatangan perjanjian untuk memulai proses menghidupkan kembali sanksi internasional jika Iran melanggar kesepakatan. Adapun sanksi yang dimaksud adalah 6 resolusi Dewan Keamanan PBB dari tahun 2006 hingga 2010 yang berisi serangkaian sanksi untuk Iran. Mulai dari embargo senjata, larangan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium, pembekuan aset global, hingga larangan perjalanan bagi sejumlah individu Iran. Kemudian ada pula larangan kegiatan peluncuran rudal balistik yang mampu membawa senjata nuklir. Iran juga dilarang untuk melakukan transfer teknologi dan menerima bantuan teknis rudal balistik. Dan terakhir, negara-negara tertentu memiliki kewenangan untuk memeriksa kargo Iran Air Cargo dan Islamic Iran Shipping Lines. Jika mekanisme snapback sudah diaktifkan, tidak ada negara yang bisa membatalkannya, bahkan lewat veto sekalipun. Artinya, Rusia dan Cina selaku penandatangan JCPOA, anggota Dewan Keamanan PBB, dan mitra Iran, tak bisa memberikan perlindungan melalui veto. Jika mekanisme snapback kali ini berhasil diberlakukan, nasib Iran bisa terancam. Isolasi dunia internasional terhadap Iran bisa semakin dalam dan diplomasi kian sulit dijalankan. Pada tahun 2020, Amerika Serikat sejatinya sempat mencoba mengaktifkan kembali mekanisme ini namun gagal. Pasalnya, saat itu Presiden Donald Trump sudah terlanjur mencabut diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan menjadikan Amerika Serikat bukan lagi bagian dari JCPOA. Itulah mengapa kali ini giliran 3 raksasa Eropa yakni Jerman, Inggris, dan Prancis yang akan bertindak. Apa tuntutan Inggris, Prancis, dan Jerman lewat pemberlakuan mekanisme snapback? Inggris, Prancis, dan Jerman menggunakan kartu as mereka, yakni ancaman pemberlakuan mekanisme snapback bila Iran dianggap melanggar aturan. Mekanisme snapback sejatinya dibuat untuk memastikan agar semua pihak mematuhi kesepakatan itu. Meski demikian, Eropa justru menggunakannya untuk menekan Iran. Meski demikian, ketiga negara itu bersedia menunda sanksi snapback selama 6 bulan ke depan apabila Iran menyetujui sejumlah syarat yang diberikan. Apa saja syaratnya? Pertama, negara Eropa menuntut agar Iran mau kembali ke meja perundingan, melanjutkan pembahasan terkait program nuklir Teheran. Syarat kedua, Iran diwajibkan memulihkan kerjasama penuh dengan Lembaga Energi Atom Internasional atau IAEA dan membiarkan lembaga itu melakukan pengawasan penuh. Dan ketiga, Iran harus memberitahu di mana letak lokasi penyimpanan uranium yang telah diayak sebelum Perang 12 Hari Iran dan Israel pecah. Jika Iran menyetujui semua syarat dan tuntutan dari Eropa itu, maka Prancis, Inggris, dan Jerman akan menunda penerapan sanksi snapback selama 6 bulan. Amerika Serikat pun mendukung upaya menghidupkan kembali mekanisme snapback yang digagas oleh negara-negara Eropa. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bahkan mengatakan mekanisme snapback adalah dorongan untuk memperkuat itikat Washington untuk berdiplomasi. Pertanyaannya, mungkinkah Iran mau menyanggupi semua tuntutan negara-negara Eropa itu?
Persyaratan yang diberikan Eropa mungkin tampak masuk akal di permukaan. Meski demikian, sulit bagi para pemimpin Iran untuk menandatanganinya. Ada 3 hal yang melatar belakangi sulitnya Iran untuk menyanggupi tuntutan Prancis, Inggris, dan Jerman itu. Pertama, karena Iran sudah kehilangan kepercayaan terhadap Amerika Serikat. Iran skeptis dan menduga Amerika Serikat dan Israel akan tetap menyerang Teheran meski perundingan telah dimulai. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan National Iranian American Council, Ryan Costello. Pasalnya, pada 15 Juni 2025 lalu, Iran dan Amerika Serikat sejatinya akan memasuki putaran baru perundingan program nuklir Teheran. Namun 2 hari sebelum perundingan dimulai, Israel justru menghunjam Iran habis-habisan. Situasi semakin runyam usai Amerika Serikat mengebom 3 fasilitas nuklir Teheran. Kedua, Iran memiliki sentimen negatif terhadap IAEA karena lembaga itu dianggap gagal mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel yang melanggar hukum internasional. Iran memang sempat mengizinkan beberapa inspektur IAEA masuk ke Iran. Namun, kerjasama antara Iran dan IAEA dinilai masih begitu jauh. Dan alasan ketiga, Iran tak mungkin mengungkap lokasi uranium karena khawatir jika lokasi stok uranium diumumkan, bisa-bisa Israel dan Amerika Serikat melihatnya sebagai target sasaran berikutnya. Jadi, tuntutan ini dianggap terlalu berisiko bagi Iran. Langkah snapback yang dilancarkan 3 negara Eropa bisa menjadi titik balik krisis nuklir Iran. Jika sanksi benar-benar aktif kembali, Iran bisa semakin terisolasi, sementara ruang diplomasi kian menyempit. Namun jika Teheran bersedia membuka jalan kompromi, maka peluang deeskalasi masih ada meski kecil. Pertanyaannya, apakah Iran bersedia untuk menyanggupi tuntutan negara-negara Eropa? Ataukah ada manuver lain yang akan dilakukan Iran? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.